I didn't know where. Do you want to hit me? You okay? Please, will you beat me up? I can lay down alone. Halo, kembali lagi bersama Mantau Movie. Masih bersama Sam Kumyu in the house yo. Oke, kali ini kita akan membahas film The End of the Fucking World. Film ini film Netflix ya, 8 episode ya, dan kita akan langsung bahas semuanya. Oke, gimana ceritanya? Langsung aja mulai. Di episode pertama ini, film dimulai dengan memperkenalkan seorang anak laki-laki 17 tahun bernama James. I'm James, James sangat mempercayai kalau dirinya adalah seorang psikopat. and I'm pretty sure I'm a psychopath. James memiliki seorang ayah dengan selera humor jayus layaknya bapak-bapak yang lain. Saat dia berusia 18 tahun, James juga pernah mencelupkan tangannya ke minyak panas. Lalu saat dia berusia 15 tahun, James membunuh banyak binatang peliharaan tetangganya. And I remember every single one. Dan setelah semua itu, James ingin membunuh seseorang untuk menambah pengalamannya sebagai psikopat, katanya. I was gonna kill something bigger. Lalu kita akan diperkenalkan oleh sosok wanita bernama Alisa. Alisa adalah seorang wanita dingin dan brutal. It's pretty shit. Fuck off. Alisa tumbuh di keluarga broken. Ibu Alisa menikah lagi dengan seorang lelaki yang sangat tidak menyukai Alisa. Alisa tidak pernah bertemu dengan ayah kandungnya sejak Alisa berumur 8 tahun. I haven't seen my dad since I was 8. Saat di sekolah, Alisa berkenalan dengan James. Ternyata James tertarik untuk menjadikan Alisa sebagai targetnya. Lalu James berpura-pura suka kepada Alisa, dan mereka pun berpacaran. Lalu saat pulang, James mengajak Alisa untuk makan di restoran. Namun saat mereka berada di restoran, Alisa berkata yang tidak sopan kepada pelayan. Dan akhirnya mereka tidak jadi makan di restoran itu. And an extra fucking spoon. You can't use language like that. Lalu di pertengahan jalan, tiba-tiba Alisa meminta untuk pergi ke rumah James. Tentu saja James menyetujuinya. We can go to your house. James berpikir akan membunuh Alisa di rumahnya. Yeah, sure. Saat di rumah James, Alisa melihat foto ibu James dan menanyakan apa itu foto ibunya. James berkata iya, dan dia berbohong kalau ibunya sedang berada di Jepang. She lives in Japan. Lalu mereka berdua duduk di ayunan yang ada di belakang rumah James. Terlihat kalau Alisa begitu agresif, tapi James seperti orang yang tidak memiliki nafsu. Apa jangan-jangan James Homo sapiens ya? Lanjut. Lalu scene berpindah di mana Alisa membuatkan makanan. Dan tiba-tiba ayah James pulang. What? Terlihat ayah James sangat senang melihat anaknya memiliki teman wanita. Ayah James mencoba membuat lelucon. Tapi Alisa yang kurang bisa bersosialisasi malah berkomentar aneh soal lelucon ayahnya James. Lalu James dan Alisa duduk di halaman depan. Alisa berkata kalau dia ingin James mencicipi anunya. Aduh, sikat miring bray. Mereka berencana untuk melakukan pemakuan itu besok hari jam 11. Lalu keesokan harinya, James mempersiapkan mentalnya untuk menghabisi Alisa dengan pisau yang dia miliki. Tapi Alisa datang terlambat karena Alisa harus membantu ibunya membagikan makanan di pesta yang sedang berlangsung di rumah mereka. Di scene selanjutnya, ayah Alisa menyuruh Alisa untuk meninggalkan rumah. Leave. Dan ternyata ibu Alisa mendengar perbincangan itu. Tapi ibu Alisa tidak berkomentar apa-apa.
Tentu saja itu membuat Alisa sangat sedih dan dia pun pergi menemui James di rumahnya. Terlihat James sudah siap menghabisi Alisa, tapi tiba-tiba Alisa mengajak James untuk pergi dari rumah menggunakan mobil ayah James, dan Alisa berhasil menghasut James. Let's leave this shithole town now. A car. It's my dad's. Who's a dickhead? Yeah, all right. Lalu James mengajar ayahnya dan mereka mencuri mobil ayah James. I didn't know where. Lalu kita masuk ke episode yang kedua. Alisa terlihat sangat bersemangat dan James masih dengan cita-citanya untuk menghabisi Alisa. Lalu mereka berdua pergi main tembak-tembakan. James yang tidak begitu bersemangat dan Alisa menyuruh James menjilati kupingnya. Ternyata perbuatan koplak itu diketahui oleh penjaga dan mereka pun diusir. Dan mereka pergi ke restoran untuk makan siang. Sambil makan, Alisa bertanya kepada James masalah uang. Dan ternyata James tidak mempunyai uang lagi. Tentu itu membuat mereka bingung untuk membayar makan siang mereka. James langsung mengambil langkah pasti. Dia langsung berjalan pergi menuju mobilnya dan Alisa mengikutinya. Akhirnya mereka pun kabur tanpa membayar. Ternyata kekoplakan James membuat Alisa semakin menyukainya. Di tengah perjalanan, Alisa meminta James membuka bajunya untuk melakukan anu-anuan. Tapi karena James tidak memperhatikan jalan, James menabrak pohon dan itu membuat mobil itu meledak layaknya di film action. Shit. You think it's gonna explode? It's not a film. You reckon you can still fix it? Lalu mereka berdua berjalan menyusuri hutan dengan sinematografi pemandangan hutan yang cantik dan mewah. Lalu sampailah mereka di tepi jalan raya dan mereka mencoba mencari tumpangan. Lalu muncul sebuah mobil yang memberi mereka tumpangan. Ternyata orang itu adalah mantan tentara dan dalam perbincangannya dengan James, akhirnya Alisa mengetahui kalau sebenarnya ibu James sudah meninggal. My mum's dead, actually. Lalu saat malam hari, mereka bertiga mampir ke sebuah kafe untuk makan. Ternyata Alisa tidak suka dengan orang yang memberikan mereka tumpangan. Why are you defending him? He's a murderer. Army. He's murdered people. Alisa mengeluarkan kata-kata kasarnya, tapi orang tua itu tidak memperdulikannya. Dan itu membuat Alisa ngambek. Sorry. That's women, eh? Yeah. I'm gonna go to the toilet. Lalu saat James pergi ke toilet, orang tua itu mengikuti James. Sedangkan Alisa yang kembali dari ambeknya melihat James tidak ada di meja makannya. Lalu di toilet, bapak tua itu memegang tangan James dan menaruh tangan James ke titiknya. Aduh, James yang aneh bin ajaib malah diam aja, seakan menikmati. Dan tiba-tiba Alisa datang dan itu membuat James dan pak tua itu panik. What's going on? Are you gay? Alisa mencoba mengambil keuntungan dari kejadian itu dengan meminta dompet bapak tua itu dengan ancaman akan melaporkannya ke polisi. Give me your wallet. I'll tell the police. Dan alhasil, pak tua itu menyerahkan dompetnya lalu pergi. Lalu James dan Alisa pun pergi ke sebuah hotel untuk beristirahat. A double room. A double room with a double bed for double sex. Sesampainya di kamar hotel, Alisa meminta untuk menonton film anuan. Tapi tiba-tiba saja, Alisa malah merasa sangat sedih. Dan Alisa pergi ke toilet. James yang tidak ingin melewatkan kesempatan ini bersiap menunggu Alisa keluar dari toilet dengan pisaunya. Tapi tiba-tiba James mendengar Alisa yang sedang menangis. Dan itu membuat James mengurungkan niatnya. Lalu Alisa pergi untuk menghubungi ibunya. Tapi ayah tirinya tidak memperbolehkan dia bicara dengan ibunya.
Setelah itu Alisa meminta James untuk pergi bersama mencari rumah ayah kandung Alisa. Dan James menyetujui permintaan Alisa. I can't go home. Not ever. I don't want to. I'm gonna go to my dad's. You can come if you want. Okay. Might be dead by tomorrow. Dan kita masuk ke episode yang ketiga. Di episode ketiga ini dimulai di mana mereka terbangun dari tidurnya dan mereka segera check out dari hotel untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Alisa tampak ragu dan sedikit buta arah. Lalu mereka menyusup ke rumah yang kosong yang terlihat agak mewah. Obvious burglar alarm. Dust everywhere, so they're clean. Setelah memastikan kalau rumah itu benar-benar kosong, mereka berdua masuk dengan memecahkan kaca untuk membuka pintunya. Cool. Alisa menemukan minuman-minuman mahal sepertinya dan dia langsung saja meminumnya. Lalu mereka berpesta, berdansa ke sana dan kemari. I think it's when I feel most myself. Dan karena terbawa suasana, Alisa mencium James dan ngencot anunya James. Tapi James malah minta udahan dengan alasan yang gak jelas. Is this okay? No, stop. Please, could you stop? Tentu saja itu membuat Alisa marah dan pergi keluar. Fuck you. Saat Alisa berjalan sendirian, dia bertemu dengan seorang pria bernama Topper. Hey. Hey. Tiba-tiba saja Alisa mencium Topper dan mengajaknya ke rumah kosong yang mereka susupi. Alisa ingin meluapkan keinginan nganunya kepada Topper. Sesampainya di rumah itu, Alisa langsung mengajak Topper ke kamar atas. Sedangkan James yang kocak asik melihat-lihat barang-barang yang ada di rumah itu. Lalu James tidak sengaja menemukan foto dan video penyiksaan yang dilakukan pemilik rumah itu. Di tempat lain, Alisa tiba-tiba saja kehilangan gairahnya. Dan itu membuat Topper merasa dipermainkan. Lalu Topper pun pergi sambil ngedumel. Setelah itu, James mulai memikirkan cara untuk menghabisi Alisa. James menunggu di depan kamar pintu Alisa sampai Alisa tertidur. Lalu dia pun masuk ke dalam kamar. Tapi anehnya James malah tiduran di ubin sambil memandangi tangan Alisa. Dan tiba-tiba saja si pemilik rumah datang. Pemilik rumah itu bingung dengan keadaan rumahnya yang terbuka dan berantakan. James yang menyadari kedatangan si pemilik rumah, dia bersembunyi di bawah tempat tidur di mana Alisa sedang tidur. Dan benar saja, si pemilik rumah memergoki Alisa yang sedang tidur di rumahnya. Si pemilik rumah yang melihat Alisa malah ingin memperkosanya. Shush, just stay still. You're gonna make this difficult. Lalu tiba-tiba James keluar dari persembunyiannya dan menikam si pemilik rumah itu. Oh, sorry. Dan ini adalah akhir dari episode yang ketiga. Lanjut, kita ke episode yang keempat. Dimulai dengan kepanikan, James menyarankan untuk pergi ke polisi dan melapor kalau ini adalah pembelaan diri. Tapi Alisa berkata mereka tidak akan percaya karena mereka masuk rumah itu tanpa izin. This is really fucking bad. Lalu Alisa dan James merapikan semuanya, mulai dari menghilangkan sidik jari sambil mendengarkan musik. Lalu James memberitahu Alisa kalau dia menemukan foto-foto dan video penyiksaan. Lalu
Lalu Alisa menyuruh James meletakkan foto dan video recorder itu di sekitar mayat dan mereka membakar semua yang terkena darah. Lalu mereka pergi ke terminal bus. We need to change the way we look. Di sana mereka merubah penampilan mereka. Dan di tempat lain, mayat itu ternyata sudah ditemukan oleh ibunya. Dan polisi pun mulai menyelidiki kematiannya. Tapi sayangnya, ibu itu membuang semua bukti kejahatan si mayat. Sehingga kasus ini hanya menjadi kasus pembunuhan yang dilakukan James. Dan tanpa diduga, ternyata polisi menemukan dompet Topper dan Topper mulai diinterogasi. She said she was 17. I swear to you. You had no idea whose house it was? He was murdered last night. What was her name? Di tempat lain, Alisa menanyakan kepada James di mana dia mendapatkan pisau itu. Tapi James tidak mau memberitahu Alisa. Lalu karena Alisa lapar, mereka pergi ke restoran siap saji. Sikap aneh terlihat pada mereka, terlebih pada Alisa. Lalu Alisa pergi untuk ke toilet. Dan hal yang tidak terduga terjadi. Ternyata Alisa meninggalkan James melalui jendela toilet dan setelah James menyadari kalau Alisa sudah meninggalkannya, James sangat kecewa dan depresi. Sampai-sampai dia menyewa beberapa orang yang dia temui di jalan untuk memukuli dirinya sendiri. Do you want to hit me? You okay? Please, will you beat me up? Lah bocah apa ya? Tapi kini James sudah menyadari kalau dirinya bukanlah seorang psikopat seperti apa yang dia pikirkan selama ini. Lalu entah kenapa si koplak James menelpon polisi. I was pretty sure I wasn't a psychopath. I'd like to report a murder. Dan episode 4 pun berakhir. Dan kita lanjut ke episode yang kelima. Di episode ini akan memperlihatkan James saat berusia 8 tahun. Saat itu James ingin sekali jalan-jalan bersama ibunya. Better. What are you two doing today then? Can we go feed the duck? Walaupun tadinya ibu James tidak mau, namun akhirnya mereka datang ke danau untuk memberi makan bebek liar. Tapi lagi-lagi hal yang sangat tragis menimpa James. Dia melihat ibunya sendiri bunuh diri dengan cara menenggelamkan mobilnya ke danau. I love you. Lalu scene berganti ke kantor polisi. James berada di kantor polisi karena ingin mengakui kalau dia sudah membunuh. Tapi tiba-tiba dia menyadari kalau yang dilakukannya itu salah. Dan akhirnya dia hanya menceritakan tentang ibunya yang bunuh diri 11 tahun yang lalu. Just need to wait. She killed herself When did this happen last night? 11 years ago. Lalu polisi itu ingin membawa James ke panti sosial. Saat polisi itu lengah, James tiba-tiba kabur dari kantor polisi itu. So first up, typical. Sedangkan di tempat lain, para detektif yang menyelidiki kematian Cliff mulai mendatangi rumah James dan Alisa untuk mencari info tentang mereka. In connection with a murder. Oh my God. James. Is he dead? He's a weird kid, but he's not bad. Lalu scene berpindah kepada Alisa. Ternyata Alisa sedang haid dan dia lupa kalau semua uangnya dia berikan kepada James. Lalu Alisa terpaksa mencuri sempak. Tapi ternyata tidak semulus yang dia duga. Alisa ketahuan oleh penjaga toko dan dia ditahan di kantor security. Tapi saat security itu menangani masalah anak hilang di toko itu, Alisa berhasil kabur. Fucking idiot. Dan saat Alisa sudah keluar toko itu, dia bertemu dengan anak hilang itu. Dan Alisa terpaksa kembali ke toko dengan membawa anak itu kepada orang tuanya. Karena security melihat kelakuan baik Alisa, akhirnya Alisa dilepaskan. Lalu scene berpindah ke James yang sudah sangat putus asa.
Dan James akhirnya memutuskan untuk menunggu Alisa di restoran tempat Alisa meninggalkannya. Dan ternyata James kali ini benar. Alisa kembali ke restoran itu setelah sadar kalau dia sudah meninggalkan orang yang sudah menyelamatkannya. Hey, Hey, sorry I left you. I won't leave you again. okay. Di tempat lain, ternyata polisi telah menemukan pisau yang digunakan James saat membunuh. Dan kita masuk ke episode yang ke-6. Dengan keahliannya, James mencuri mobil untuk mereka berdua mencari rumah ayah Alisa. After the murder, other crimes seem pretty easy. Di tengah perjalanan panjang mereka, mobil mereka haus dan harus diisi bensin. Karena mereka berdua sudah tidak memiliki uang, mereka berdua berniat mencuri bensin di pom. Shit. Tapi si ibu penjaga pom bensin itu menghampiri Alisa. Hiya. You can't fill up with the car running, can you? Ibu penjaga itu meminta James untuk mematikan mesinnya saat mengisi bahan bakar. Dan mau tidak mau James menuruti ibu itu. Namun ibu itu melihat kalau James mematikan mesin itu tidak menggunakan kunci. Ibu penjaga pom yang curiga mencoba memberikan kode kepada anak buahnya agar dipanggilkan polisi. Tapi anak buahnya tidak mengerti maksud kode ibu itu. Lalu setelah tangki mobil terisi penuh, ibu itu mengajak Alisa masuk ke toko untuk membayar. Tentu saja Alisa tidak bisa membayar. Alisa beralasan pergi ke toilet, tapi tiba-tiba ibu itu menagrap Alisa. James yang melihat itu, dia berpura-pura menodongkan pistol di balik jaketnya. Ibu itu tahu kalau James tidak benar-benar memiliki senjata. Lalu ibu itu menanyakan jenis senjata yang dia miliki. Mungkin karena pengetahuan James tentang senjata api, James bisa membohongi ibu itu dengan berkata, Glock 17 MB operated 19 rounds. Yes, James. Ibu itu mulai takut dan menyuruh anak buahnya menelpon polisi. Tapi anak buahnya tidak berbuat apa-apa dan James dengan cepat mendorong ibu itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan tidak diduga, anak buah ibu itu membantu Alisa dan James mengunci ruangan itu. Ternyata si penjaga toko bernama Frodo itu sudah kesal dengan bosnya dan Frodo mulai memperlihatkan sifat aslinya. Where are we going? Frodo ingin ikut bersama Alisa dan James dan Frodo memberikan semua yang James dan Alisa perlukan. Tapi James dan Alisa tidak bisa membiarkan Frodo ikut bersama mereka dan mereka pun meninggalkannya. Di tempat lain, ayah James sedang diinterogasi tentang kepemilikan pisau yang diberikannya kepada James saat ulang tahunnya yang ke-13. Ternyata penyelidikan polisi tidak hanya menjurus satu arah kepada Alisa dan James. Polisi juga menemukan pernah adanya laporan kekerasan seksual yang dilakukan Cliff kepada siswinya. Dan polisi menanyakan hal itu kepada ibu Cliff. Tapi ibu Cliff terus menutupi kesalahan anaknya. Tidak diduga keesokan harinya, ibu Cliff mendatangi polisi dengan membawa video rekaman kejahatan anaknya. Kembali ke James dan Alisa, di tengah perjalanan Alisa menelpon ibunya. Terdengar ibu Alisa sangat khawatir, tapi Alisa berkata kalau dia tidak akan pulang dan mengatakan kalau dia sangat tidak suka dengan ayah tirinya. Tell Tony I said fuck off. Hanya itu saja dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka sampai di alamat ayah Alisa, ternyata dia sudah tidak tinggal di alamat itu. Tapi wanita yang tinggal di situ tahu dan memberikan alamat ayah Alisa yang baru. Di tempat lain, kini polisi mulai mengetahui jejak James dan Alisa berkat laporan si ibu pemilik toko yang mereka rampok dan rekaman CCTV. Singkat cerita, Alisa dan James sudah sampai di rumah ayah James. Dan itu adalah akhir dari episode yang ke-6. Lanjut, di episode yang ke-7, ternyata ayah Alisa langsung mengenali Alisa. Dan dia langsung memeluknya. Singkat cerita, setelah sedikit berbincang dengan ayahnya, Alisa meminta izin untuk tinggal dengannya. Tentu saja ayah Alisa sangat menyetujuinya.
course you can. You're my blood girl. Dan dia mengenalkan James sebagai pacarnya. Lalu keesokan harinya, ayah Alisa mengajak James main lempar pisau. Ternyata James lumayan handal melempar pisau dan itu membuat ayah Alisa menyukai James. Not bad. Want a beer? Scene berpindah ke kantor polisi, di mana para orang tua dikumpulkan untuk melihat rekaman CCTV saat James dan Alisa merampok pom bensin. Ibu Alisa tidak percaya kejadian itu dan sangat menyalahkan James, sedangkan ayah James terlihat sangat sedih. Lalu scene berpindah di mana James, Alisa, dan ayahnya sedang sarapan. Ayah Alisa mengajak Alisa untuk berlayar menggunakan kapal yang dia miliki, tapi belum sempat berlayar, teman ayah Alisa datang untuk satu pekerjaan. Alhasil mereka tidak jadi berlayar. Ternyata ayah Alisa berprofesi sebagai pengedar ganja. Terlihat James yang mengetahui hal itu sangat cemas dengan mereka tinggal di sana. Tapi Alisa tidak mempermasalahkan itu dan cuek aja. Scene berpindah ke kantor polisi di mana para polisi sudah mencium kemana arah Alisa dan James pergi. Lalu sore hari, ayah Alisa mengajak mereka pergi ke bar. Di tempat lain ternyata para polisi sudah sampai di tempat tinggal lama ayah Alisa dan ternyata wanita yang tinggal di rumah itu adalah mantan pacar ayah Alisa. Just in case. Wanita itu mendatangi ayah Alisa di bar dan terjadi cekcok antara mereka. Dan yang tidak diduga, mantan pacar ayahnya membocorkan keberadaan Alisa dan James kepada polisi. Ayah Alisa yang lagi teler nggak sengaja nonton pemberitaan tentang perampokan pom bensin yang dilakukan James dan Alisa. Dan kita masuk ke episode yang terakhir di season ini. Polisi wanita yang sudah tahu alamat ayah Alisa mendatangi rumahnya sendirian. Tapi dia tidak menemukan Alisa dan James karena Alisa dan James sedang tidur di pantai. Dan polisi itu mengintai dari mobilnya. Sedangkan Alisa dan James berencana untuk pergi dengan menggunakan perahu ayah Alisa. Sayangnya saat mereka mau mengambil kunci kapal, polisi melihat mereka. James dan Alisa tidak menyadari kalau mereka sedang diawasi. Alisa membangunkan ayahnya dan meminta kunci kapal. Go out on the boat. What? Your boat. Me and James want to go out on it. Tapi ayahnya tidak memberinya. Ayah Alisa yang melihat berita menginginkan hadiah yang dijanjikan pemberitaan itu. Lalu mereka beradu mulut. Who does he kill? I'm not taking my fucking bow. Shut your fucking mouth! Don't speak to her like that. Okay, I'm sorry. Tea? Yeah, okay. Ayah Alisa berpura-pura membuat teh, padahal dia menelpon 999. But the good Tanpa sadar, ayah Alisa mencoba menggali info tentang apa yang James dan Alisa sudah lakukan. Dan Alisa dengan polosnya menceritakan pembunuhan yang James lakukan. That wasn't mine. Alisa. We killed him. James merasa ada yang tidak beres. Dia mengendap-endap ke dapur dan menemukan telepon ayah Alisa. I killed him. She didn't do anything. She called 999. What? him is it? Dan tiba-tiba saja polisi masuk ke dalam rumah. Polisi itu meminta pada James untuk tidak menodongnya. Dan polisi itu tidak memperbolehkan mereka kabur lagi. Dan dia berjanji akan membantu James dan Alisa. Tapi ayah Alisa memperburuk keadaan dengan berkata kalau polisi itu berbohong. Alisa yang tidak ingin dipisahkan dari James memukul polisi itu sampai pingsan. Come on, James, you have to go now. Dan mereka berdua lari ke pantai dengan maksud melarikan diri menggunakan kapal. Tapi mereka tidak bisa menggunakan kapal itu karena lautnya yang sedang surut. Tidak diduga sudah banyak polisi bersenjatakan lengkap datang ke sana.
Sedangkan James melihat laut yang surut, berkata pada Alyssa kalau mereka harus berpisah, dan Alyssa harus berkata kalau James telah menculiknya. Tapi Alyssa gak mau. Lalu James terpaksa memukul Alyssa. Dan James segera lari dengan memegang senjata. Habis. Apa gimana filmnya? Seru kan? Gue rekomendasiin banget buat kalian harus nonton film full movie-nya. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi karena kita akan membedah film ini di season 2-nya. Oke, gitu aja. Salam mantau movie.